Pernah nggak kalian bayangin ondel-ondel belajar matematika canggih banget, sampai pakai cahaya biru dan robot? Nah, kali ini ceritanya keren banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Sebelum mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalian nggak ketinggalan cerita menarik lainnya. Bismillahirrohmanirrohim. Segala puji bagi Allah yang sudah memberikan kita akal, ilmu, dan kesempatan untuk terus belajar hal-hal baru. Jangan lupa tulis sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya di kolom komentar sebagai pembuka keberkahan. Teman-teman, yuk kita sama-sama meningkatkan takwa kepada Allah, karena dengan takwa hidup kita jadi lebih terarah. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Artinya, ilmu itu meninggikan derajat kita, bahkan ketika wujudnya berupa matematika yang kadang bikin pusing, tapi justru penuh manfaat. Tulis juga asal daerah kalian di kolom komentar ya, biar kita bisa saling kenal. Dan tonton video ini sampai selesai, karena ada satu pertanyaan di deskripsi yang kalau kalian jawab dengan benar, hadiahnya bakal disebutkan di bagian penutup. Di sebuah laboratorium struktural berarsitektur futuristik, suasananya terasa begitu tenang namun penuh energi canggih yang mengalir di setiap sudut ruangan. Dinding-dindingnya terbuat dari material transparan berlapis, memantulkan cahaya lembut yang bergerak seperti gelombang. Lampu-lampu tipis di sepanjang rangka langit-langit menyala berirama, seolah mengikuti detak jantung teknologi yang hidup di dalam gedung itu. Aroma logam hangat bercampur dengan kesegaran udara steril dari sistem sirkulasi otomatis membuat tempat tersebut terasa seperti perpaduan antara ruang penelitian ilmiah dan panggung pertunjukan masa depan. Di tengah ruangan utama yang luas itu, ondel-ondel perempuan berdiri terpukau. Matanya yang besar dan penuh rasa ingin tahu memantulkan pendar cahaya biru dari sebuah matriks 3D raksasa yang melayang beberapa meter di depannya. Matriks itu bukan sekadar gambar atau hologram biasa. Ia adalah representasi matematis yang diwujudkan dalam bentuk visual yang begitu detail dan kompleks. Setiap kotak kecil dalam matriks bercahaya seperti kristal mini yang hidup. Ketika satu kotak menyala, cahaya itu bergeser ke kotak berikutnya dengan gerakan halus, menciptakan pola beraturan yang menyerupai napas teknologi. Cahaya biru lembut itu tidak hanya menerangi matriks, tetapi juga memantul pada wajah dan badan ondel-ondel perempuan, sehingga tampilannya menjadi seperti gabungan antara seni tradisional Betawi dan kecanggihan dunia digital. Warna-warna merah, putih, dan kuning dari busananya terlihat semakin hidup ketika tersentuh bias cahaya holografik tersebut. Ia memiringkan kepalanya sedikit, mencoba memahami pola yang sedang muncul. Meski ia sudah terbiasa melihat beragam teknologi di laboratorium itu, matriks 3D kali ini tampak berbeda. Bentuknya lebih jernih, garis-garisnya lebih presisi, dan gerakan angkanya lebih hidup, seolah matriks itu menyimpan pikiran dan kehendak sendiri. Tidak jauh dari sana, robot Fit sedang bekerja dengan sangat teliti. Tubuhnya yang ramping dan tersusun dari logam berwarna perak kebiruan berkilau setiap kali cahaya matriks mengenainya. Bagian kepalanya berbentuk elips dengan sepasang mata optik yang bisa berputar cepat untuk membaca data dalam berbagai arah. Tangannya yang lentur memiliki sendi ekstra sehingga bisa menyesuaikan gerak secara presisi, seperti ilmuwan profesional yang sudah bertahun-tahun menguasai pekerjaannya. Robot Fit memegang sebuah alat mirip tabung kristal yang sebelumnya tersimpan dalam wadah magnetik. Alat itu dikenal sebagai sensor norm, sebuah perangkat yang digunakan untuk mengukur besarnya sebuah matriks dengan metode matematis tertentu, termasuk Frobenius norm yang menjadi fokus pembelajaran hari itu. Tabung itu tampak sederhana dari kejauhan, namun ketika diperhatikan secara dekat, permukaannya memiliki garis-garis berpendar yang bergerak seperti aliran air. Setiap garis cahaya menunjukkan proses komputasi internal yang sedang berjalan.
Ini dia alat yang akan kita pakai hari ini, kata robot Fig dengan suara lembut mekanisnya yang dibuat agar mudah dipahami manusia. Robot itu mengangkat tabung kristal tersebut dan menunjukkannya kepada ondel-ondel perempuan. Cahaya biru matriks memantul pada permukaan alat itu sehingga bagian dalamnya tampak bersinar seperti ada energi kecil yang menari-nari di dalamnya. Ondel-ondel perempuan mendekat selangkah. Suara langkah kayunya menghasilkan gema tipis yang menyatu dengan suara mesin-mesin kecil di ruangan itu. Ia menatap matriks dari jarak lebih dekat, melihat bagaimana setiap elemen tampak seperti kotak kecil berukuran beberapa sentimeter namun memiliki kedalaman visual seperti ruang tak terbatas. Ketika ia mengangkat tangan untuk mencoba menyentuhnya, sebuah lapisan pelindung holografik muncul otomatis, menunjukkan bahwa matriks tersebut sedang berada dalam mode pengukuran dan tidak boleh disentuh secara langsung. Di dalam matriks, angka-angka mulai muncul satu persatu. Angka-angka itu bergerak memanjang, melingkar, berputar, kemudian masuk ke posisi tertentu dalam kotak-kotak matriks. Setiap angka terdiri dari garis cahaya biru yang tampak seperti serabut plasma. Ketika satu angka masuk ke kotaknya, warna biru sedikit berdenyut lalu stabil, menandakan bahwa data telah terinput dengan benar. Ondel-ondel perempuan merasakan sensasi takjub yang sulit dijelaskan, seolah ia sedang menyaksikan matematika berubah menjadi makhluk hidup yang bernafas. Sementara itu, robot Fig mengarahkan sensor norm ke arah matriks. Ketika alat itu dinyalakan, bagian atasnya bersinar dan memancarkan gelombang cahaya tipis. Gelombang tersebut menyapu permukaan matriks seperti sinar X versi holografik. Setiap kali gelombang itu menyentuh sebuah elemen, kotak kecil tersebut mengeluarkan cahaya tambahan sebagai respons. Proses ini menggambarkan bagaimana sensor norm sedang mengumpulkan informasi mengenai seluruh elemen dalam matriks, jumlah, nilai, posisi, dan struktur matematisnya. Ini adalah tahap awal, jelas robot Fig sambil memproses data. Untuk mengukur besar sebuah matriks menggunakan Frobenius norm, kita harus menjumlahkan kuadrat dari setiap elemennya. Karena bentuknya 3D dan memiliki banyak sublapisan, proses visual seperti ini bisa membantu kita melihat bagaimana data mengalir. Ondel-ondel perempuan mengangguk pelan. Baginya, penjelasan itu bukan hanya pelajaran matematika, tetapi juga seni. Setiap kuadrat elemen yang menyala tampak seperti bintang kecil di galaksi mini yang berputar di dalam ruang laboratorium. Cahaya yang bergerak dari satu elemen ke elemen lain membentuk jalur yang menyerupai tarian lembut. Ia melangkah lebih dekat lagi, memerhatikan bagaimana matriks itu bereaksi tiap kali sensor norm memindai. Kadang warna biru berubah menjadi biru tua, lalu menjadi biru keputihan, seolah menyampaikan tingkat energi tertentu dari elemen tersebut. Setiap lapisan matriks yang terletak lebih dalam juga menampilkan bayangan angka-angka yang menari, menciptakan efek 3 dimensi yang begitu memukau. Perlahan, ondel-ondel perempuan mulai memahami bahwa apa yang ia lihat bukan hanya teknologi yang bekerja, tetapi juga perwujudan dari konsep matematika dalam bentuk paling indah yang pernah ia saksikan. Matriks itu terasa seperti perpaduan antara seni digital, ilmu pengetahuan tinggi, dan pertunjukan cahaya yang memukau. Semua itu berlangsung dalam harmoni sempurna, membuat ruangan laboratorium tampak seperti dunia di mana angka dan cahaya bersatu menjadi satu bahasa yang universal. Dan di antara semua keajaiban itu, ondel-ondel perempuan berdiri terpukau, menyadari bahwa ia sedang berada di tengah pelajaran matematika paling menakjubkan sepanjang hidupnya. Robot Fig berdiri tegak di samping matriks holografik yang melayang dengan tenang. Dari tubuh metaliknya, garis-garis kecil cahaya mengalir ke seluruh panelnya, menandakan bahwa ia sedang berada dalam mode penjelasan dan pemrosesan data tingkat tinggi. Dengan suara lembut yang telah dirancang agar mudah dipahami oleh siapapun, termasuk ondel-ondel perempuan yang baru mulai mempelajari matematika lanjutan. Ia berkata,
Hari ini kita akan mempelajari teori matematika tentang Fick dan Frobenius norm. Suara itu bergema lembut di dalam laboratorium struktural yang luas, seakan menyatu dengan ritme mesin-mesin canggih yang berdengung halus di latar belakang. Ondel-ondel perempuan berdiri dengan tubuh sedikit membungkuk ke depan, menunjukkan bahwa ia benar-benar fokus. Meski wajahnya terbuat dari kayu dan cat tradisional, ekspresi ingin tahunya tampak sangat jelas dari cara ia mencondongkan kepala dan membuka mata lebar-lebar. Robot Fick melanjutkan penjelasannya sambil mengangkat sensor norm, tabung kristal yang kini bersinar seperti lilin dalam ruang tanpa gravitasi. Frobenius norm adalah salah satu cara untuk mengukur seberapa besar sebuah matriks, ujarnya. Maksud besar di sini bukan tentang ukuran fisik, melainkan nilai matematis yang menggambarkan intensitas atau magnitude matriks itu. Begitu kata magnitude disebut, angka-angka dalam matriks 3D merespons. Satu persatu, elemen-elemen matriks menyala dan bergerak perlahan seperti bintang kecil yang sedang melakukan tarian kosmik. Angka-angka itu berputar pelan, lalu berhenti pada posisi tertentu sebelum menyala lebih terang. Pola itu menunjukkan bahwa matriks sedang memasuki mode demonstrasi visual khusus yang dibuat untuk mempermudah proses belajar. Ondel-ondel perempuan mengangguk-angguk dengan ritme lambat, tanda bahwa ia sedang berusaha menyerap informasi tersebut. Meski matematika bagi sebagian orang terlihat rumit, bagi dirinya, yang memiliki semangat belajar tinggi, setiap konsep terasa seperti pintu yang membuka dunia baru. Ia memandang angka-angka itu dengan mata berbinar, seolah-olah angka-angka tersebut adalah teman-teman kecil yang siap mengajarinya hal baru. Robot Fick kemudian memunculkan grafik holografik tambahan di samping matriks. Grafik itu terbuat dari garis-garis halus yang membentuk lingkaran, segitiga, dan kurva. Perhatikan ini, katanya. Untuk menghitung Frobenius norm, kita mengambil setiap elemen matriks, mengkuadratkan nilai-nilainya, lalu menjumlahkannya. Setelah itu, kita ambil akarnya. Ketika penjelasan itu berlangsung, angka-angka di dalam matriks berubah warna. Dari biru lembut, mereka bergeser menjadi biru muda, lalu menjadi biru keperakan. Warna itu menunjukkan level energi yang terkait dengan kuadrat elemen-elemen tersebut. Yang menarik, perubahan warna itu muncul secara bertahap, seolah-olah angka-angka tersebut sedang menerima perintah dan menjawabnya dengan tarian cahaya. Ondel-ondel perempuan memperhatikan bagaimana angka 3 berubah menjadi 9, angka 2 berubah menjadi 4, angka 1 berubah menjadi 1, dan angka lainnya mengikuti. Semuanya digambarkan secara visual. Cahaya biru yang membungkus angka-angka meluas sedikit setelah kuadratnya terbentuk. Dari sudut pandang visual, proses itu terlihat seperti tetesan cahaya yang tumbuh setiap kali nilai matematisnya meningkat. Setelah kita punya semua nilai kuadrat itu, lanjut Robot Fick sambil menggeser sensor norm ke sisi kiri matriks. Kita jumlahkan semuanya. Sebuah alur cahaya panjang muncul dari dasar matriks ke bagian atasnya, menunjukkan aliran proses penjumlahan. Garis cahaya itu bergerak halus seperti air yang mengalir di sungai digital. Ketika penjumlahan selesai, cahaya itu menyatu di bagian tengah, membentuk bola energi kecil. Ondel-ondel perempuan mengangguk lagi, kali ini lebih cepat. Oh, serunya pelan, meski suaranya terbungkus oleh karakteristik vokal khas ondel-ondel. Meski tidak mengucapkan istilah rumit, ekspresinya memperlihatkan bahwa ia mulai memahami konsep tersebut. Baginya, visualisasi cahaya itu membuat matematika terasa jauh lebih sederhana dan jauh lebih menarik dibanding yang ada di buku pelajaran. Robot Fick melanjutkan tanpa kehilangan ketepatan ritmenya. Langkah terakhir adalah mengambil akar dari hasil penjumlahan kuadrat tadi. Itulah yang kita sebut Frobenius norm. Ketika ia menyebut kata akar, simbol akar kuadrat muncul di atas bola cahaya energi tadi. Cahaya itu kemudian memanjang,
membentuk jalur berwarna biru keperakan yang menjadi simbol hasil akhir dari proses tersebut. Matriks kemudian menyesuaikan diri. Cahaya-cahaya kecil yang ada di dalamnya meredup sejenak, lalu menyala kembali secara serempak. Efek itu memberikan sensasi seperti seluruh matriks sedang menarik napas dalam-dalam dan menghela napas dengan teratur. Keajaiban visual itu membuat ondel-ondel perempuan terpana. Ia tidak hanya memahami konsep matematisnya, tetapi juga merasa kagum dengan bagaimana angka-angka bisa menjadi sangat indah ketika divisualisasikan dengan benar. Hari ini kita belajar teori Fick juga, sambung robot Fick sambil menyiapkan panel baru, yakni bagaimana sebuah struktur matematis dapat direpresentasikan, dibandingkan, atau dibaca pola-pola utamanya. Panel baru itu memunculkan figur-figur geometri abstrak yang membentuk pola seperti bunga digital. Ini penting untuk memahami bagaimana norm bekerja dalam struktur besar. Ondel-ondel perempuan mengangguk lagi, tetapi kali ini sambil memegang dagunya. Ia mencoba menghubungkan penjelasan itu dengan visual yang ia lihat. Di kepalanya yang penuh kreativitas, angka-angka dan figur matematika itu berubah menjadi cerita. Ia membayangkan angka yang saling membantu, angka yang saling menguatkan, dan angka yang menyatukan diri untuk membentuk hasil akhir yang utuh. Robot Fick melihatnya berpikir keras dan berkata, "Tidak apa-apa jika kamu belum langsung paham semuanya. Yang penting kamu melihat alurnya, kuadrat, jumlahkan, akar. Sisanya bisa kamu pelajari sambil jalan." Suaranya sangat lembut, seperti seorang guru matematika yang telah terbiasa mengajar murid pemula. Angka-angka dalam matriks kembali berputar perlahan, kali ini lebih harmonis. Putarannya seperti tarian angin yang mengelilingi cahaya, memberikan nuansa ketenangan di laboratorium. Ondel-ondel perempuan menatapnya tanpa berkedip. Dengan setiap putaran angka, pengetahuannya bertambah sedikit demi sedikit. Dan di momen itu, ia sadar bahwa belajar matematika tidak selalu tentang menghafal rumus panjang. Kadang, matematika menjadi perjalanan visual, perjalanan rasa ingin tahu, dan perjalanan memahami makna di balik angka-angka yang tampaknya sederhana. Ia mengangguk pelan untuk terakhir kalinya, dengan senyum kecil muncul di wajahnya. Ia siap untuk melanjutkan pelajaran, karena apa yang ia lihat barusan membuat hatinya terbuka terhadap dunia matematika dengan cara yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Satu persatu angka dalam matriks itu mulai menyala, seperti bintang-bintang kecil yang baru saja terbangun dari tidur panjangnya. Awalnya hanya sebuah titik cahaya kecil yang membentuk angka 1 berwarna biru pucat. Cahaya itu bergetar halus, lalu melebar sedikit seolah sedang mengisi energi dari pusat inti matriks. Setelah angka 1 menyala sempurna, angka lain 3 menyusul di sisi kanan, kemudian angka 7. Lalu angka negatif kecil yang memunculkan cahaya merah kebiruan. Seluruh elemen matriks mulai bangkit dari keheningan mereka, seolah ada panggilan khusus dari dunia matematika yang membangunkan mereka secara bersamaan. Jejak cahaya yang mereka tinggalkan tampak seperti garis energi yang mengalir lembut, bergerak dari satu elemen ke elemen lain. Jejak cahaya itu tidak lurus, tetapi melengkung lembut seakan mengikuti arus tak terlihat, seperti air yang bergerak mengikuti sungai yang tidak kasat mata. Setiap kali satu angka menyala, cahaya itu seperti mengirimkan denyut kecil yang merambat ke elemen-elemen di sekitarnya, menciptakan pola cahaya yang menyebar seperti riak di permukaan air. Ondel-ondel perempuan berdiri terpana di depan pemandangan itu. Matanya yang besar memantulkan garis-garis cahaya biru yang menari di udara. Ia memiringkan kepalanya sedikit, mencoba mengikuti alur cahaya yang menghubungkan satu angka dengan angka lainnya. Baginya, itu bukan sekadar angka. Itu adalah makhluk kecil yang hidup di dalam ruang laboratorium yang penuh teknologi canggih. Pola cahaya tersebut, yang semula hanya berupa garis-garis pendek, perlahan mulai tersusun. Cahaya itu berkumpul di titik tertentu,
lalu bergerak bersama-sama membentuk garis yang lebih panjang. Bentuknya mulai jelas. Sebuah garis melengkung yang sangat lembut, seperti garis yang terbentuk ketika seseorang menulis simbol akar di udara dengan tinta bercahaya. Garis itu tidak hanya melengkung, tetapi juga berdenyut, seakan memiliki ritme sendiri. Setiap denyutnya mengirimkan gelombang kecil ke seluruh ruangan, membuat udara terasa seperti terisi energi yang halus namun kuat. Makin lama ia melihat, makin jelas bahwa simbol akar itu bukan sekadar visualisasi dari proses matematika, melainkan representasi artistik dari rumus Frobenius norm yang sedang dihitung. Cahaya itu bahkan memiliki tekstur, berubah dari lembut menjadi lebih padat, seolah simbol itu terbuat dari cahaya cair yang mengalir mengikuti aturan matematika di dalamnya. Ondel-ondel perempuan menutup mulutnya sebentar, menahan rasa takjub. Ia tidak menyangka matematika bisa divisualisasikan dengan cara seindah itu. Dalam pikirannya, angka biasanya hanya bentuk-bentuk datar di buku pelajaran, simbol-simbol yang dihafalkan anak sekolah, atau tulisan di papan tulis. Tetapi di laboratorium itu, angka bukan lagi makhluk dua dimensi. Mereka hidup, bergerak, bersinar, dan menari. Ketika cahaya membentuk simbol akar yang utuh, ruangan seolah berubah menjadi panggung pertunjukan. Lampu-lampu tipis di langit-langit berpendar menyahut, mengikuti ritme garis cahaya yang terbentuk. Bahkan mesin-mesin di sudut ruangan yang biasanya bekerja dalam diam kini berdengung dengan pola tertentu, seakan ikut menyanyi dalam simfoni cahaya itu. Angka-angka di dalam matriks tidak hanya menyala, tetapi juga beresonansi. Mereka mengeluarkan suara halus, bukan suara bising seperti mesin, melainkan suara lembut mirip denting kaca tipis yang ditepuk angin. Suara itu sangat halus hingga sulit didengar manusia biasa, tetapi ondel-ondel perempuan merasakannya dalam dada, seperti getaran kecil yang merambat ke seluruh tubuhnya. Getaran itu membuatnya merasa seakan angka-angka itu sedang berbicara padanya, mengajak ia melihat matematika dari sudut yang baru. Keindahan cahaya itu membuat ondel-ondel perempuan melangkah sedikit ke depan tanpa sadar. Ia ingin menyentuh garis energi itu, meski ia tahu bahwa simbol itu hanya hologram. Namun sebelum tangannya mencapai cahaya, lapisan pelindung holografik muncul, lapisan tipis berwarna transparan yang memantulkan garis simetris di sekitar matriks. Lapisan itu menghalangi sentuhannya, tetapi tidak merusak pemandangan indah yang sedang berlangsung. Sementara cahaya terus menyatu, angka-angka kecil di dalam matriks mulai berputar. Bukan lagi acak seperti sebelumnya, tetapi teratur. Rotasinya halus, membentuk lingkaran-lingkaran kecil yang berputar di sekitar simbol akar. Gerakan mereka seperti para penari kecil yang menari di sekeliling panggung utama. Setiap putaran menghasilkan jejak tipis berwarna biru muda, menciptakan efek spiral yang sangat indah. Robot Fit memperhatikan semua itu dari sisi lain ruangan. Sensor norm di tangannya bergetar pelan, merespons energi matematis yang terpancar dari matriks. Ini adalah bagian dari proses visualisasi norm, katanya. Ketika angka-angka mulai menyala dan bergerak, itu berarti mereka sudah memasuki tahap integrasi untuk menampilkan representasi akar penjumlahan kuadrat. Namun ondel-ondel perempuan hampir tidak mendengar penjelasan itu. Ia terlalu terpesona. Dalam pikirannya, cahaya itu seperti tarian aurora di langit malam, tetapi versi matematika. Ia merasa seolah sedang menonton pertunjukan seni digital paling indah yang pernah dibuat, padahal semua itu hanyalah hasil dari perhitungan yang bagi sebagian orang dianggap sulit atau membosankan. Simbol akar itu berdenyut lagi, lalu perlahan-lahan membesar. Cahaya yang membungkusnya berubah menjadi gradasi biru keperakan yang semakin intens. Ketika ukuran simbol mencapai titik tertentu, ia memancarkan cahaya lembut ke segala arah. Cahaya itu jatuh di tubuh ondel-ondel perempuan, memantulkan warna biru terang pada kain-kain dekoratif di kepalanya. Bayangannya tampak seperti makhluk tradisional yang dibungkus teknologi modern.
Pemandangan itu begitu kontras namun harmonis. Sebuah perpaduan dunia masa lalu dan masa depan yang hadir dalam satu ruang. Jejak cahaya di sekitar simbol akar kemudian berubah menjadi serangkaian garis tipis yang saling terhubung. Garis-garis itu berkelok lembut, kadang membentuk lingkaran kecil, kadang memanjang seperti pipa energi. Semua itu bergerak seperti urat nadi cahaya yang hidup. Jejak itu membuat ruang laboratorium tampak seperti jantung raksasa yang memompa energi matematika ke seluruh penjuru. Ondel-ondel perempuan menatapnya tanpa berkedip. Ia merasa seperti anak kecil yang baru pertama kali melihat kembang api atau pelangi. Perasaan campuran antara kagum, bahagia, dan ingin tahu lebih banyak. Ia menyadari bahwa dunia matematika yang sebelumnya ia anggap rumit sebenarnya memiliki sisi yang indah, sisi yang jarang terlihat oleh mata manusia biasa. Senyum kecil muncul di wajah kayunya. Untuk pertama kalinya, ia merasakan bahwa matematika bukan hanya ilmu yang harus dipelajari, tetapi juga sesuatu yang bisa dinikmati. Cahaya itu seperti mengatakan kepadanya bahwa angka-angka punya keindahan yang hanya bisa dilihat ketika kita mau membuka mata dan hati. Pada momen itu, bagi ondel-ondel perempuan, matematika tidak lagi hanya angka, tapi benar-benar sebuah pertunjukan seni. Robot V kemudian menyorotkan sensor norma itu ke arah matriks holografik yang masih melayang tenang di tengah-tengah ruang laboratorium. Begitu cahaya dari tabung kristal itu menyentuh permukaan matriks, suasana seluruh ruangan berubah secara perlahan. Mula-mula, muncul riak kecil seperti gelombang air tipis yang merambat dari titik cahaya pertama. Riak itu bergerak ke segala arah, menelusuri sisi-sisi kotak hologram, lalu memantul kembali seperti resonansi lembut. Riak pertama itu membangkitkan cahaya biru keperakan, kemudian riak berikutnya memancarkan cahaya biru muda yang lebih terang, seolah laboratorium sedang bersiap memperlihatkan sebuah tarian ilmiah yang sangat teratur dan penuh makna. Ketika riak-riak itu menyatu, angka-angka kuadrat dari tiap elemen matriks mulai bermunculan. Angka-angka itu tidak sekadar muncul seperti proyeksi digital biasa. Mereka muncul dengan gerakan halus, seolah memiliki napas. Setiap angka bergetar lembut sebelum menyala penuh, kemudian naik ke udara seperti partikel cahaya. Ondel-ondel perempuan memandang semua itu dengan mata berbinar, karena visualisasi ini bukan sekadar pelajaran matematika. Ini seperti seni pertunjukan yang dirancang untuk membuat siapapun jatuh cinta pada konsep Frobenius norm. Angka-angka tersebut menyebar, membentuk orbit-orbit kecil seperti satelit yang mengelilingi inti matriks. Warna biru yang tadinya lembut perlahan berubah menjadi gradasi biru tua, biru kehijauan, dan sesekali muncul garis ungu tipis yang menambah kesan dimensi dalam. Seolah-olah setiap angka ingin menunjukkan identitasnya sendiri sebelum akhirnya melebur menjadi satu kesatuan perhitungan. Robot V mengarahkan sensor norm lebih dekat, dan tabung kristal itu mulai memancarkan bunyi halus, bukan suara bising elektronik, melainkan suara lembut seperti harmoni resonansi kaca yang ditiup angin. Suara itu memberi kesan bahwa proses pengukuran norm bukan sekadar proses mekanis, tetapi seperti ritual ilmiah penuh ketelitian. Selanjutnya, angka-angka kuadrat itu berkumpul di tengah ruangan, membentuk pusaran cahaya yang bergerak lambat namun stabil. Dari pusaran itu, muncullah sebuah grafik melayang, ramping, elegan, dan bercahaya. Grafik tersebut memanjang ke arah atas lalu melengkung mengikuti jejak data yang dikumpulkan sensor. Seolah grafik itu tahu kemana ia harus terbentuk, seolah ia memiliki kesadaran sendiri mengenai pola Frobenius. Garis-garis grafik itu saling terhubung, menggambar kurva yang menunjukkan bagaimana akar penjumlahan kuadrat seluruh elemen matriks menghasilkan sebuah nilai tunggal yang menggambarkan besar atau kekuatan matriks tersebut. Laboratorium pun tampak berubah menjadi semacam panggung kosmik. Cahaya hologram memantul ke dinding-dinding laboratorium yang dilapisi panel metalik bertekstur halus.
Setiap pantulan menghasilkan kilauan lembut yang tidak menyilaukan, justru menambah keindahan visualisasi itu. Dengan setiap detik yang berlalu, grafik Frobenius norm bergerak naik turun, seperti sedang berdetak mengikuti denyut energi dari matriks. Lampu-lampu kecil di langit-langit juga merespons, berkedip ritmis, membuat ruang laboratorium tampak hidup seperti organisme raksasa yang sedang berpikir. Ondel-ondel perempuan mengambil satu langkah maju, mendekat ke arah matriks yang sedang divisualisasikan. Ia merasa seolah dirinya masuk ke dalam dimensi lain, dimensi di mana matematika bukan sekadar rumus, tapi bahasa universal yang dirayakan melalui cahaya. Ia memperhatikan bagaimana tiap angka kecil itu menyatu. Angka 4, 9, 16, 25, 36, dan sebagainya. Semuanya berputar, seakan memanggil satu sama lain, berkomunikasi tanpa suara. Ia bahkan bisa melihat bagaimana angka-angka kecil itu terhubung dengan garis-garis halus seperti urat cahaya. Di luar laboratorium, melalui kaca besar setinggi 2 lantai, terlihat gedung-gedung futuristik berdiri megah. Setiap gedung menampilkan dinding transparan yang memantulkan cahaya laboratorium. Ketika grafik Frobenius menyala terang, pantulannya membuat gedung-gedung di luar tampak seperti memberi respons balik, seolah ikut berpartisipasi dalam penelitian matematika itu. Lampu-lampu kota yang lembut berkedip pelan, menciptakan efek ritmis yang serasi dengan grafik bergerak, perpaduan sempurna antara dunia luar yang futuristik dan dunia dalam laboratorium yang penuh penelitian. Angin tipis dari ventilasi mengalir pelan, membuat surai dekoratif dari topeng ondel-ondel perempuan bergerak sedikit. Namun ia tidak memperhatikannya. Matanya terus terpaku pada gerakan grafik. Robot Fig, dengan sensor normnya, mengatur fokus cahaya sehingga grafik makin presisi. Tidak ada cahaya yang berlebih, tidak ada visualisasi yang kabur. Semuanya tampak seperti hasil dari teknologi paling mutakhir yang dirancang untuk menunjukkan matematika secara paling indah. Sementara grafik itu berubah bentuk mengikuti perhitungan, ruangan dipenuhi sensasi seolah waktu melambat. Semua gerakan tampak halus, lembut, dan anggun. Tidak ada suara keras, hanya dengungan halus teknologi dan suara tipis resonansi cahaya yang berpadu satu sama lain. Laboratorium itu terasa seperti tempat suci ilmu pengetahuan, di mana konsep abstrak matematika diterjemahkan menjadi seni visual yang menakjubkan. Ondel-ondel perempuan bahkan menahan napas sesaat saat garis grafik itu bersinar lebih terang, seolah mencapai puncak perhitungan Frobenius norm. Ketika nilai Frobenius akhirnya terbentuk dalam simbol angka besar yang melayang stabil, seluruh angka kecil di sekitarnya perlahan meredup, lalu menghilang seperti partikel cahaya yang kembali ke dimensi asalnya. Namun grafik utama masih melayang dengan tenang, berputar perlahan, memancarkan aura yang menenangkan. Cahaya grafik itu memantul ke wajah ondel-ondel perempuan, membuat rautnya tampak berseri-seri. Ia merasa seolah telah memahami sesuatu yang lebih dalam, bahwa matematika memiliki cara tersendiri untuk menunjukkan keindahan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Robot Fig menurunkan sensor norma perlahan, menandakan bahwa proses visualisasi sudah selesai. Namun ruangan tetap dilingkupi suasana damai dan futuristik. Angin lembut berhembus, cahaya biru perlahan memudar, tetapi rasa takjub tetap tertinggal. Dan di luar sana, gedung-gedung futuristik masih berkedip lembut, seakan memberi penghormatan kepada hasil perhitungan yang baru saja dilakukan di dalam laboratorium tersebut. Setelah seluruh proses penghitungan selesai, cahaya di dalam laboratorium perlahan mereda. Grafik Frobenius norm yang semula melayang anggun di udara mulai menipis, seperti kabut biru yang ditarik kembali ke pusatnya. Matriks holografik 3D yang sebelumnya tegak dan bercahaya megah perlahan mengecil. Kotak-kotak cahayanya merapat satu sama lain, garis-garis matriks menyusut halus, dan warna birunya berubah menjadi pancaran lembut menyerupai sinar bintang. Dalam beberapa detik,
matriks itu mengecil menjadi sebentuk titik cahaya kecil, hanya sebesar ujung jari, namun tetap berpendar jernih. Seakan seluruh perhitungan rumit yang barusan dilakukan masih tersimpan di dalamnya. Titik cahaya itu kemudian bergerak pelan, seolah-olah memiliki kehidupan sendiri. Ia melayang mendekati ondel-ondel perempuan, membuat surai rambut serat ijuk pada topengnya memantulkan cahaya biru keperakan. Titik itu terbang pelan mengelilinginya, membentuk lintasan melingkar yang lembut. Setiap kali titik itu lewat di depan wajahnya, kilau kecil seperti pantulan kristal singgah di matanya. Ondel-ondel perempuan tersenyum, senyum yang keluar dari hati yang benar-benar merasa berhasil memahami sesuatu yang dulu dianggap sulit dan jauh dari jangkauan. Ia mengangkat tangannya perlahan, mencoba merasakan kehangatan dari titik cahaya itu. Dan betul saja, cahaya kecil tersebut mengirimkan sensasi lembut yang tidak panas, tidak dingin, tetapi menenangkan. Seperti sentuhan ilmu pengetahuan yang memberikan penghargaan atas usaha belajar. Titik cahaya itu kemudian melonjak naik sedikit, lalu kembali membuat lingkaran lebih besar, seakan merayakan kesuksesan kecil mereka pada hari itu. Ondel-ondel perempuan terkekeh pelan, tidak menyangka bahwa matematika tingkat tinggi dapat disampaikan melalui visualisasi yang begitu indah. Robot Fig, yang sejak tadi mengamati dari samping, memiringkan kepalanya sedikit, sebuah gerakan khas yang menandakan bahwa ia sedang merasa puas dengan hasil pekerjaannya. Lampu di bagian matanya berkedip lembut, menandakan bahwa sistemnya mencatat keberhasilan proses pembelajaran tersebut. Dengan suara elektronik yang tenang, Robot Fig mengirimkan bunyi pendek ding, sebuah nada notifikasi internal yang biasa muncul saat proses analisis selesai tanpa kesalahan. Nada itu bergema pelan di dalam ruangan, menambah suasana lega setelah proses panjang yang penuh cahaya dan data. Ondel-ondel perempuan menatap Robot Fig sambil tersenyum bangga. Ternyata belajar matematika model begini menyenangkan. Ya, katanya dalam hati. Ia bukan hanya memahami rumus Frobenius norm secara logis, tetapi ia juga bisa melihat hubungan antara angka, cahaya, dan visualisasi yang indah. Apa yang dulu terdengar seperti konsep abstrak kini menjadi sesuatu yang hidup di depan matanya. Ia merasa seperti baru membuka pintu ke dunia baru, dunia matematika yang tidak kering, tidak menakutkan, dan tidak membosankan. Titik cahaya yang kecil itu kini melayang lebih cepat, membuat lingkaran-lingkaran lebih besar, seperti planet kecil yang mendapat energi baru. Cahaya yang dipantulkannya menari di dinding-dinding laboratorium. Panel-panel metalik di sekitar ruangan memberi respons berupa pantulan lembut seperti gelombang cahaya air. Permukaan lantai bertekstur halus juga memantulkan sedikit kilau dari setiap gerakan titik cahaya itu, membuat seluruh ruangan tampak seperti panggung tari ilmiah. Bahkan gedung-gedung futuristik di luar kaca besar tampak ikut terpapar pantulannya, menghasilkan efek berkedip samar yang membuat kota terlihat seolah ikut gembira. Ondel-ondel perempuan merasakan kebanggaan menghangat di dadanya. Ia mengingat bagaimana beberapa jam lalu ia masih bingung dengan konsep Frobenius norm. Mengapa elemen-elemen matriks harus dikuadratkan, mengapa perlu dijumlahkan, dan mengapa hasil akhirnya diambil akarnya. Semua itu terasa terlalu teknis, terlalu matematis. Tetapi kini, setelah melihat langsung bagaimana angka-angka itu berubah menjadi visualisasi yang hidup, ia merasa seperti telah menyaksikan sebuah rahasia alam dibuka sedikit demi sedikit. Ia mengambil langkah kecil ke depan, menikmati suasana laboratorium yang masih tenang dan bernuansa biru. Lampu-lampu neon futuristik di langit-langit meredup secara otomatis, seolah memahami bahwa momen ini adalah momen perenungan dan penghayatan. Robot Fig menatapnya dengan panel wajah yang tidak berubah, tetapi dari getaran tipis yang muncul di permukaan antenanya, terlihat bahwa robot itu juga senang karena tugas mengajarnya berjalan dengan baik. Robot Fig memang diciptakan untuk analisis, pengukuran, dan penelitian,
Tetapi ia juga diberi modul empati mekanis yang memungkinkannya merasakan kebahagiaan semu ketika melihat pembelajar mengerti suatu konsep. Titik cahaya itu kembali turun, kini mendekati bahu ondel-ondel perempuan. Ia berhenti sebentar di sana, seolah memberi tanda bahwa sesi hari itu telah selesai. Kemudian titik cahaya melesat naik perlahan menuju pusat laboratorium, mengeluarkan percikan cahaya kecil seperti serpihan bintang yang jatuh. Serpihan cahaya itu hilang sebelum menyentuh lantai, menghilang seperti debu kosmik yang kembali pada sumbernya. Ondel-ondel perempuan menghela napas panjang, bukan karena lelah, tetapi karena puas. Ia merasa bahwa hari ini benar-benar istimewa. Ia baru saja belajar konsep matematika tingkat tinggi, Fick dan Frobenius norm, dengan cara yang bahkan tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia tersenyum lagi. Ternyata, selama ada semangat untuk mencoba, kesabaran untuk memahami, dan bimbingan dari seseorang atau sesuatu yang tepat, seperti robot Fick, hal yang rumit bisa berubah menjadi pengalaman yang sangat indah. Ia menatap laboratorium itu sekali lagi, memandangi tempat di mana cahaya, angka, teknologi, dan seni bersatu membentuk pelajaran yang hidup. Ia tahu, perjalanan belajarnya belum selesai. Masih banyak konsep matematika lain yang menunggu untuk dijelajahi. Tetapi untuk saat ini, ia menikmati rasa bangga yang memenuhi dirinya. Sebuah kebanggaan sederhana tetapi mendalam. Ia telah berhasil menyelesaikan sesuatu yang dulu ia anggap mustahil. Dan di sudut laboratorium, robot Fick mengeluarkan bunyi lembut, suara yang menandakan bahwa ia siap membantu pelajaran berikutnya kapanpun ondel-ondel perempuan menginginkannya. Alhamdulillah, terima kasih sudah menonton sampai selesai. Tetaplah bersolawat kepada Nabi dan keluarganya, dan jangan lupa bertakwa setiap hari. Untuk teman-teman yang berhasil menjawab benar pertanyaan di deskripsi, semoga Allah memberikan hadiah berkah, dan khusus untuk dermawan, semoga Allah memberinya emas 24 karat 999 gold stone yang dibagikan kepada rakyat dengan berkah ma'al, afiah. Dan untuk yang jawab salah, semoga selalu diberi kesehatan dan kemudahan rezeki. Terakhir, jangan lupa komen request judul apalagi tentang ondel-ondel yang kalian mau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.